Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun aliman al muta'aliman al mustami'an al muhibban walatakun khomisan patahli wadhalika hammajun. Nah, hammajun ada yang mengatakan itu adalah laler ejo, sama itu dari jenis dubab-dubab kenek gitu. Rasul memberikan pernyataan seperti itu, artinya secara kehidupan laler memang dari tempat hina ke tempat hina. Hamajun itu kan laler hejo di mana diamnya? Mesti dari tempat bau ke tempat bau. Itu walaupun dari kehidupannya hina, namun ada proses di mana proses itu menjadikan dubab itu adalah makhluk Allah yang bernilai ekonomis, yang punya nilai besar. Artinya di sini terbantahkan pernyataan Yahudi yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan termasuk firman Allah yang hebat karena isinya diantaranya adalah menceritakan makhluk-makhluk yang kecil, makhluk-makhluk yang hina. Kecil hina karena mereka belum memahami, karena mereka belum meneliti. Padahal setelah kita teliti, setelah kita amati, ternyata besar sekali manfaat daripada hewan tersebut. Nah, di sini harus menjadi keyakinan bagi kita bahwa apapun yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu akan mengandung hukum, akan mengandung faidah, akan mengandung kemanfaatan. Namun ada yang sudah bisa diinkisah oleh kita, ada pula yang belum. Nah, di sini yang harus menjadi PR bagi kita. Jadi, apapun yang diceritakan dalam Al-Quran, pertama harus kita yakini. Terlepas kita sudah menemukan menemukan faktanya atau belum. Itu langkah awal bagi kita agar kita tidak dikategorikan oleh Allah sebagai kategori fasikin, karena dari pencantumannya Allah terhadap faudah dalam Al-Quran itu akan menjadikan dua golongan. Satu orang yang tetap mengimani, yang kedua orang yang meragukan. Yang meragukan itu akan menyebabkan orang tersebut yudillu bihi wa yahdi bihi kasiro wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Itu akan menyebabkan orang tersebut bergelar sebagai fasikin. Jadi yang perlu diambil dari ayat ini, pertama kita harus
yakin akan ikhbar dari Allah. Sehina apapun kasat mata kita memandang suatu makhluk, ketika Allah sudah mencantumkan berarti bahwa dalam makhluk itu ada kemanfaatan yang sangat besar. Seperti hinjir Pak. Eksa orang Indonesia ngaburu hinjir muar leungit, hinjir akan tetap ada. Eksis. Kenapa? Karena itu sudah tercoret dalam Al-Quran. Mesti bakal selalu eksis. Itu sudah dibuktikan. Yang kedua, hindari kita jangan sampai menjadi kategori yang kedua. Bahkan harus mengusahakan kita itu menjadi kategori orang yang pertama. Bagaimana? Harus menjadikan jalan atas baudoh tersebut semakin meningkatnya keimanan kita. Karena di sini ada dua golongan. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq. Orang yang beriman akan menyikapi tentang pencantumannya Allah terhadap baudoh dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Sebaliknya, orang-orang kafir akan mempertanyakan, bahkan akan menjadikan ayat tersebut kelemahan, akan menjadikan ayat tersebut sebagai ladang untuk mengkritik atas dakwah-dakwah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menyebabkan mereka semakin jauhnya dari hidayah Allah karena ketakaburannya, karena kesombongannya. Itu jadi sebab semakin jauhnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, itu yang mesti kita jaga. Jangan sampai karena tidak logisnya sebuah ayat Al-Quran menyebabkan ragunya kita terhadap Al-Quran. Karena yang terjadi sebenarnya adalah ketidakmampuan akal kita untuk bisa memahami Al-Quran. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi di hal ieu mah kita akui kelemahan kita. Prosesnya saja tidak kita ikuti. Kadang-kadang kan gitu, kakak lagi ngaji sabalik gitu, melihat satu tafsir anu tidak pas jeung ilmu manehna dibuang atau lewat, teu diyakini, teu diamalkeun. Padahal bukan kesalahan dari ayat Al-Qur'annya, tapi kesalahan dari kitanya sebagai manusia yang kurang giat dalam mempelajari Al-Quran. Di awal sudah kita jelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu, di mana satu kalimahnya itu mengandung berapa? 4 ilmu dohir, 4 ilmu batin. Jika dikalikan dengan
seluruh hurufnya, maka itu akan menjadi bermacam-macam disiplin ilmu. Nah, ini yang tidak mampunya adalah akal kitanya, bukan Al-Qur'annya yang dangkal, bukan Al-Qur'annya yang meragukan, tapi kemampuan akal kitanya yang tidak memadai. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.